Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Putri Jayani sebagai moderator pertama. Terima kasih untuk Dr. Andos Ahmad Fahru Rosi, MPD, dan Bapak Andri Kurniawan, SPD MPD. Di sini saya sebagai moderator untuk Elang, yaitu menjelaskan pengaruh media labirintium terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini 5-6 tahun. ITK Santo Arnoldus. Untuk Erlan disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang media labirintium terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun ITK Santo Arnoldus. Latar belakangnya, anak usia dini berada pada masa emas perkembangan, sehingga seluruh aspek perkembangan perlu distimulasi secara optimal, khususnya aspek sosial emosional. Berdasarkan hasil observasi awal di TK Santo Arnoldus, ditemukan beberapa permasalahan, seperti anak belum mampu menunjukkan giliran dengan baik, kurangnya bekerja sama dengan teman, serta belum stabil dalam mengendalikan emosi saat bermain. Pembelajaran yang dilakukan masih dominan bersifat klasikal dan kurang menggunakan media permainan yang menarik. Pada dunia anak adalah dunia permain. Oleh karena itu, peneliti memilih media labirintium sebagai alternatif pembelajaran karena dapat melatih kesabaran, kerjasama, konsentrasi, dan pengendalian emosi anak. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penggunaan media labirintium berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosional pada anak usia 5-6 tahun. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh penggunaan media labirintium terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu secara teoritis dapat menambahkan referensi tentang penggunaan media bermain dalam PAUD. Secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan guru dan memilih media pembelajaran serta membantu sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran sosial emosional anak. Di sini ada kerangka berpikirnya dan hipotesis. Yang pertama itu perkembangan sosial emosional anak belum optimal. Yang kedua, kurangnya media permainan edukatif yang menarik. Yang ketiga, memberikan perlakuan media labirintium. Yang keempat, kerjasama, empati, percaya diri. Di sini ada juga hipotesis. Hipotesis 0. Tidak terdapat pengaruh penggunaan media labirintium terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TK Santo Arnoldus. H1, hipotesis alternatif. Terdapat pengaruh penggunaan media labirintium terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TK Santo Arnoldus. Di sini ada kajian teori. Yang pertama itu media pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, media labirintium. 3, perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang keempat, hubungan media labirintium dengan perkembangan sosial emosional. Dan juga ada penelitian yang relevan. Utami S. Sharom dan Wijaya 2023, Ermawati T. 2020. Kesimpulan penelitian terdahulu, semua penelitian menunjukkan media bermain, khususnya labirintium atau mediatium, efektif dan meningkatkan kemampuan sosial emosional anak, termasuk kerjasama, komunikasi, pengendalian emosi, kreativitas, dan rasa percaya diri. Media labirintium relevan digunakan di TK Santo Arnoldus, Surabaya untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak usia 5-6 tahun. Di sini juga ada jenis penelitian. Jenis penelitian secara kuantitatif.
dan populasi dan sampel. Populasi penelitian seluruh anak kelompok B usia 5-6 tahun di TK Santo Arnoldus, Surabaya sebanyak 11 anak. Sampel dalam penelitian ini adalah 11 anak kelompok B usia 5-6 tahun di TK Santo Arnoldus, Surabaya yang diambil menggunakan teknis total sampling karena jumlah populasi kurang dari 100 sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Di sini juga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data secara observasi dan dokumentasi. Yang berikut operasional variabel media Labyrinthio, lamanya X, perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun, lamanya Y. Di sini juga ada teknis analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari lembar observasi dengan skala 1-4. Kemudian dihitung nilai rata-rata pre-test dan post-test. Data dianalisis secara deskriptif dan dilanjutkan dengan uji grade sample test. Pada taraf signifikasi 0,05, jika menilai SING kurang dari 0,5, maka HO ditolak dan H1 diterima. Diartikan media Labyrinthio berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun. Yang berikut hasil penelitian. Rumusnya MD kuadrat X 2D, lambangnya media selisih skor pro-test dan post-test. X kuadrat jumlah kuadrat definisi, N jumlah subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun setelah menggunakan media Labyrinthio dari kategori mulai berkembang buka kurung MB tutup kurung perkembangan sesuai harapan. Pada pretest meningkatan menjadi perkembangan sesuai harapan. Perkembangan sangat baik. Pada post-test, anak mengalami peningkatan dan kerjasama, menunjukkan giliran mengikuti aturan, mengendalikan emosi, serta interaksi sosial. Media Labyrinthio terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan sosial emosional anak di TK Santo Arnoldus. Yang berikut pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media Labyrinthio berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun. Di atas TK Santo Arnoldus, Surabaya. Sebelum diberikan perlakuan sebagai pembesar, anak berada pada kategori mulai berkembang. Sedangkan setelah perlakuan, mayoritas meningkatkan kategori perkembangan sesuai harapan. Hal ini menandakan adanya peningkatan signifikan dalam kemampuan anak untuk bekerja sama, mengendalikan emosi, dan membangun rasa percaya diri. Media Labyrinthio sebagai permainan motorik kasar melibatkan aktivitas fisik dan interaksi sosial yang menuntut anak mengikuti aturan, bersabar, menunggu giliran, menyelesaikan tantangan, dan bekerja sama dengan teman sebaya, sehingga mendukung perkembangan sosial emosional anak. Temuan ini sejalan dengan pendapat Susanto 2022 dan Ramahvati et al. 2023 bahwa permainan merupakan sarana efektif untuk mengembangkan aspek sosial emosional anak. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh T hitung sama dengan 24,99, lebih besar daripada tabel, sama dengan 1,8125 pada taraf signifikasi 0,05 dan 0,01, sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis kerja diterima. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kemampuan sosial emosional anak bukan kebetulan, melainkan akibat penerapan media Labyrinthio sebagai sarana pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan efektif.
dapat kita simpulkan bahwa penggunaan media Labrintium memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TK Santo Arnolus. Hal ini dibukti dengan T hitung sama dengan 2,24,99, T tabel sama dengan 1,8125, sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Media Labrintium terbukti meningkatkan kerjasama, mengendalikan emosi dan rasa percaya diri, serta memberikan kesempatan anak untuk berinteraksi sosial dan mengikuti aturan bermain, sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elandi Sisna Burga dari moderator 2 yang berjudul Pengaruh Media Puzzle Geometri Terhadap Perkembangan Berpikir Logis Anak Usia 5-6 tahun di TK Bakat Remaja 3. Untuk itu, saya mempersilakan Kakak Belinda untuk memaparkan materi yang akan dipresentasikan. Perkenalkan, nama saya Belinda Putri Cayani sebagai materi yang kedua, yang akan menjelaskan pengaruh media puzzle geometri terhadap perkembangan berpikir logis anak usia 5-6 tahun. Next. Latar belakang masalah yaitu kondisi anak di TK Bakat Remaja, yaitu rendahnya pengaruh kemampuan berpikir logis anak usia 5-6 tahun. Yang pertama yaitu kesulitan mengklasifikasi benda, bentuk, warna, ukuran. Yang kedua yaitu kesulitan mengenal dan melanjutkan pola sederhana, seperti tidak mengenal bentuk-bentuk geometri, yaitu tidak bisa membedakan persegi dan persegi panjang. Yang ketiga, kesulitan memahami hubungan sebab akibat kondisi pembelajaran saat ini. Yang keempat, masih didominasi media cetak pasif seperti majalah sekolah, buku-buku. Yang kelima, anak sering bosan dan kurangnya fokus dalam pembelajaran. Yang terakhir, yaitu kurangnya media interaktif yang menarik. Next. Latar belakang masalah data lokal dan masa emas perkembangan data observasi awal yaitu di TK Bakat Remaja 3 dengan 47,4% anak kategori mulai berkembang MB dengan rata-rata skor pretest 1,55 masih rendah. Masa emas perkembangan Golden Age dengan usia periode kritis perkembangan otak tahapan praoperasional Piaget, anak belajar melalui manipulatif objek konkret. Yang itu pentingnya media dan interaktif dalam stimulasi optimal dan perkembangan anak, serta media perkembangan harus menarik. Next. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, dari judul saya, maka rumusan masalahnya yaitu apakah terhadap pengaruh penggunaan media puzzle geometri data perkembangan berpikir logis anak usia 5-6 tahun di TK Bakat Remaja 3 dengan tujuan penelitian mengetahui pengaruh media puzzle geometri terhadap kemampuan berpikir logis anak usia 5-6 tahun. Next. Metode penelitian yang saya ambil yaitu desain dan proses penelitian yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan pra-eksperimen, one group, pretest, dan protest. Subjek penelitian yaitu 19 anak di TK Bakat Remaja kelompok B dengan 15 perempuan dan 6 laki-laki.
perencanaan penyusunan PPH, menyiapkan media puzzle geometri, dan membuat instrumen observasi penelitian berpikir logis anak. Indikator observasi yaitu 8 kali pertemuan pembelajaran dengan puzzle geometri, observasi 3 indikator berpikir logis yaitu dengan dokumentasi foto atau video. Yang terakhir yaitu refleksi dan analisis data pre-test dan post-test, evaluasi efektivitas media geometri data perkembangan berpikir logis anak. Next. Kegiatan pembelajaran 8 kegiatan yang seru yaitu pertama, saya ambil mewarnai untuk mengenal mode-mode bentuk geometri. Yang kedua, menempelkan bayangan seperti bayangan hitam akan ditempelkan dengan bayangan yang berwarna. Yang ketiga, puzzle geometri bentuk segitiga menurut angka, yaitu mengurutkan segitiga melalui angka-angka yang sudah ditentukan. Yang keempat, menyusun puzzle geometri berdasarkan warna. Jadi misalkan segitiga warna biru, jadi harus menempelkan segitiga warna biru. Yang kelima, menyusun bentuk geometri menjadi rumah. Yang keenam, menarik garis objek kapal bagian keseluruhan. Jadi bentuk-bentuk yang masih belum rata akan ditarik sesuai warna yang menjadi sebuah kapal. Yang ketujuh, menggunting dan menempel pola geometri. Yang kedelapan, yaitu menggunakan media pattern blocks, menyusun blok pola geometri seperti anak itu membuat sebuah bentuk dari geometri kayu. Jadi anak saya kasih sebuah kartu. Nah, habis itu anak akan menyusun bentuk geometri berdasarkan kartu tersebut. Next. Indikator penelitian berpikir logis, kriteria dan skala penilaian. Dengan skala penilaian BB1, perkembangan MB1 mulai berkembang, skala penilaian BSH 3, perkembangan sesuai harapan, BSB, perkembangan mulai baik. Catatannya yaitu perilakuan dilakukan melalui observasi, selalu saat anak bermain puzzle geometri. Next. Hasil penilaian penelitian data pretest dan post-test, yaitu hasil data pretest adalah rata-rata skor 1,55 dengan 47,4% anak kategori mulai berkembang MB yang dengan rentang skor 1,29 sampai 1,92. Post-test 6,8,4 perkembangan sesuai harapan BSH dengan 31,6% perkembangan saat BSB dengan rentang skor 2,42 sampai 3,54. Next. Data analisis yaitu hasil uji Pyrex sampel perbandingan data Renata pretest 1,4 2,26 SD 3,6 0,6. Terus Renata post-test 258,26 SD 83,54. Hasil uji statis nilai T sama dengan min 5,328 DF sama dengan 8 dengan SIG 2 TLX 0,000 lebih kecil dari 0,05.
Dengan kesimpulan, maka HO ditolak dan HA diterima, yaitu adanya pengaruh signifikan terhadap penggunaan media puzzle geometri terhadap perkembangan berpikir logis anak usia 5-6 tahun. Next. Contoh konkret perkembangan bukti nyata keberhasilan geometri yaitu setelah 8 pertemuan pembelajaran media puzzle geometri, anak-anak menunjukkan kemampuan yang luar biasa, yaitu dengan menunjukkan 6,4% anak mampu mengelompokkan bentuk geometri berdasarkan 2 kategori warna dan bentuk. Yang kedua yaitu 3,16% anak mampu menyusun pola geometri secara mandiri. Jadi contohnya Ana, pretest 1,38, post-test 3,50 dengan peningkatan plus 2,12%. Yang menunjukkan kemampuan yang signifikan terhadap mengkalifikasi bentuk. Yang kedua A, yaitu pretest 1,53 sampai post-test 3,54 dengan peningkatan plus 1,91 poin dengan kemampuan pola kompleks mandiri. Yang terakhir yaitu LA dengan pretest 1,71 sampai post-test 3,29 dengan peningkatan plus 1,58 poin dengan menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Next. Pembahasan hasil penelitian, interpretasi, dan faktor keberhasilan. Ditemukan utamanya itu anak mampu mengenal bentuk dan mengelompokkan objek yang berdasarkan kriteria. Yang kedua yaitu kemampuan menyusun pola secara logis dan sistematis meningkatkan signifikan. Faktor-faktor keberhasilannya yaitu pembelajaran aktif dan menyenangkan. Kedua, manipulasi objek konkret dan pemaduan motorik halus dan kognitif. Yang ketiga, pembelajaran terhadap kesederhanaan kompleks. Dengan keseluruhan dengan penelitian ini, Ardanti dan Afrida Sihartantik dan Aprilia yang mendukung efektivitas media manipulatif. Next. Maka dari penelitian dapat disimpulkan, temuan utama penelitian yaitu penelitian ini membuktikan bahwa media puzzle geometri memberikan dampak positif dan signifikan terhadap perkembangan berpikir logis anak usia 5-6 tahun di TK bakat remaja 3. Dengan pendekatan bermain stabil belajar, anak-anak menunjukkan peningkatan luar biasa dan kemampuan klarifikasi, pengenalan pola, dan pemecahan masalah. Nah, sekian dari pemaparan saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenalkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang kedua yang dipaparkan oleh Kak Belinda. Selanjutnya pemaparan materi yang ketiga yang dipaparkan oleh Kakak Oktaviani. Saya mempersilakan Kakak Oktaviani untuk memaparkan materi yang akan dibahaskan hari ini yang berjudul Pengaruh penggunaan media papan alfabet suara terhadap kemampuan mengenal huruf anak usia 3-4 tahun di TK Bakat Remaja 3 Surabaya. Menjelaskan tentang pengaruh penggunaan media papan alfabet suara terhadap kemampuan mengenal huruf alfabet anak usia 3-4 tahun di TK Bakat Remaja 3 Surabaya. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang pendidikan anak usia dini adalah upaya dalam pelatihan yang menunjukkan kepada anak usia dini 0-6 tahun yang dapat dilakukan melalui memberikan rangsangan dalam pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar untuk kehidupan berikutnya. Anak yang dimana semua aspek dalam perkembangan yang dapat merangsang pada saat era emas ini yang hanya terjadi satu kali saja dalam kehidupan anak.
Oleh karena itu, pada saat ini yang dapat diperlukan dalam pendekatan sebagai yang komprehensif untuk mempertimbangkan pada aspek-aspek misalnya kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Rumusan masalah dari latar belakang itu, apakah pengaruh penggunaan media papan alfabet suara terhadap kemampuan mengenal huruf pada anak usia 3-4 tahun? Metodologi penelitian itu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen, pre-eksperimental desain menggunakan one group, pretest, dan post-test. Populasinya anak usia 3-4 tahun di TK Bakat Remaja 3 Surabaya sebagai subjek penelitian. Instrumen dan analisis itu ada lembar observasi untuk kemampuan mengenal huruf yang mencakup mengenalkan bentuk, bunyi, dan nama huruf alfabet. Teknik analisis data itu menggunakan uji T, Rate Sample Test untuk membandingkan hasil pretest dan post-test. Pembahasan media papan alfabet suara itu media pembelajaran yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses kegiatan belajar mengajar, yang akan semakin dirasakan manfaatnya penggunaan media yang diharapkan untuk menumbuhkan dampak positif seperti menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, meningkatkan interaksi, dan menghasilkan umpan balik yang efektif dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu, hal ini pada giliran dapat membantu mencapai hasil dan optimal. Hasil penelitian itu pengaruh penggunaan media papan alfabet suara kelompok A di TK Bakat Remaja 3 Surabaya ditunjukkan pada hasil analisis data bahwa T hitung sebesar 26,069 lebih besar dari T tabel 1,729 pada taraf signifikan 0,01 maupun 2,593 pada taraf signifikan 0,01. Itu cara menghitungnya itu menggunakan rumus MD sama dengan MD sama dengan signifikan kuadrat D per N dikurangi N dikurangi 1 tutup kurung. Nah, jadi hitungnya itu rumus tersebut dimasukkan hasil pertama pretest dan post-test itu 16 kali pertemuan. Totalnya itu 11,56 dibagi 11 sama dengan 1,05. X kuadrat D sama dengan 2,85. N-nya 20. N-1 itu 380. Jadi N buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung sama dengan 20 tutup kurung 280 tutup kurung 560. Jadi kuadrat MD kuadrat per N buka kurung N dikurangi 1 sama dengan 0,0508. T sama dengan uji T sama dengan 1,5 per 0,0508
508 sama dengan 26,69. Jadi hasilnya dari perhitungan pretest dan posttest ini ada hasil analisis data. Penelitian tersebut menggunakan data statistik dari hasil observasi aktivitas anak untuk mengetahui kemampuan mengenal huruf alfabet melalui media papan alfabet suara. Data pada penelitian yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka. Teknik analitik yang digunakan adalah uji beta dan hasil pretest dan posttest dari setiap perlakuan. Pembahasan analisis data pretest dapat diketahui bahwa hasil media papan alfabet suara terhadap kemampuan bahasa anak yang berjumlah 11 anak untuk menunjukkan bahwa kemampuan bahasa anak kelompok A masih belum bisa berkembang sangat baik karena pembelajarannya tersebut masih menggunakan lembar kerja sehingga pembelajaran media papan alfabet suara di TK Bakat Remaja 3 Surabaya belum berkembang dengan baik. Kegiatan yang dilakukan di sekolah bakat remaja membuat anak mudah bosan dalam melakukan kegiatan tersebut. Kesimpulannya, jadi hasil analisis uji hipotesis data yang diketahui media papan alfabet suara yang dapat berpengaruh pada kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun di kelompok A TK Bakat Remaja 3 Surabaya. Sarannya itu bisa mulai dari guru maupun anak. Kalau guru itu media papan alfabet suara dengan kegiatan mengenal huruf alfabet memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa anak kelompok A TK Bakat Remaja 3 Surabaya. Oleh karena itu, guru dapat memberikan kegiatan mengenal huruf alfabet, misalnya mencocokkan huruf alfabet yang sesuai huruf, semisal huruf A sesuai huruf A, huruf B sesuai huruf B. Bagi anak, penerapan media papan alfabet suara yang mendorong anak untuk bereksperimen dengan huruf alfabet pada papan, seperti mengganti posisi objek, mengenal gambar yang sesuai huruf, untuk membangun anak bisa mengenal huruf alfabet suara, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam berkomunikasi, yang mencegah kesulitan anak dalam berbicara. Sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf jika ada pemaparannya salah, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih atas pemaparan dari materi yang ketiga yang dipaparkan oleh Kak Oktaviani. Saya akhiri untuk presentasi hari ini, dan kita dapat disimpulkan bahwa materi yang telah disampaikan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dibahas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memadu jalan acaranya. Saya minta maaf dan tutur kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.